Urusan pilkada itu urusannya partai politik. Urusan mencalonkan itu juga urusan partai politik. Saya bukan ketua partai, saya bukan pemilik partai. Jadi jangan ditanyakan kepada saya. Ya. Saya tidak pernah menyodorkan kepada siapapun, kepada partai juga tidak pernah. Tanyakan ke partai-partai. Ya. Pilkada serentak apakah sudah ditetapkan Pak oleh pemerintah untuk jadwal pilkada serentak? Tanyakan ke KPU. Bismillahirrahmanirrahim. Pilkada 2024 dipastikan Pak Presiden Joko Widodo tidak cawi-cawi dalam persoalan pilkada serentak ini. Pak Jokowi sudah memberikan statement bahwa tanyakan sendiri kepada ketua umum partai atau partai-partai yang ada di Republik ini. Saya rasa itu sudah mewakili statement Bapak Jokowi yang diisukan bahwa akan cawe-cawe kembali dalam urusan politik Pilkada 2024. Mari kita simak cuplikan video dari politisi, baik itu dari Adian, politisi PDIP, terus ada juga Burhanuddin sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra dan perwakilan dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan juga ada perwakilan dari Partai PKS itu sendiri. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Ya, kalau bicara dominan atau tidak tentu akan ada penurunan dari sisi magnitude kekuasaan. Tetapi bagaimanapun juga bahwa pertahanan terkuat pasca lengser ke Prabon, pasca lengser dari kekuasaan, adalah membentuk jaring-jaring kekuasaan yang baru. Nah, di dalam konteks ini tentu dibutuhkan penyiapan-penyiapan. Nah, dalam konteks proses menuju ke sana tentu Pak Jokowi tidak akan lepas tangan dari upaya untuk mengawal proses sekaligus juga menata apa yang sudah diniatkan, apa yang sudah dihajatkan. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik, apakah memang Pak Jokowi berniat memiliki hajat politik untuk memenangkan salah satu atau dua dari lingkaran terdekatnya misalnya. Nah, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Apa yang disampaikan oleh Sekjen PKS itu bisa saja itu adalah sebuah political attack atau serangan secara politik langsung diarahkan pada kredibilitas istana. Tetapi di saat yang sama ya bisa saja ini adalah upaya dari lingkaran Pak Jokowi. Setidaknya kalau misal bicara Kaesang misalnya ya, kartu politiknya sudah dihidupkan dengan keputusan dari Mahkamah Agung. Kemudian barangkali tidak disodorkan secara langsung. Karena dalam tradisi politik Jawa itu ketika kemudian seorang raja memiliki niat untuk melakukan sesuatu, disampaikan pada tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Nggak boleh tahu. Nah, maka kalau misalnya kemudian itu dilakukan, maka ini menjadi agak aneh. Nah, strategi yang sering kali dilakukan oleh Pak Jokowi adalah potensi dibuka, kemudian diambangkan, disitulah kemudian ruang kompromi dan negosiasi dibuka, dan kemudian ketika memang tidak ada resistensi yang begitu optimal, maka itulah dilakukan keputusan maju atau tidak. Dan rasa-rasanya kalau misal kita melihat pola, melihat pattern yang terjadi, maju atau tidak nanti akan ditentukan oleh dinamika terakhir. Tetapi patternnya kira-kira seperti itu. Oke, baik. Bung Mardhani, political attack dari Sekjen PKS. Saya ngelihatnya justru yang menarik ketika Mas Umam memberikan prediktor ya. Karena prediksi terbaik masa depan adalah track record. Lihat bagaimana cerita Mas Gibran menjadi sebuah proses yang sangat mulus jadi wakil presiden. Mulai dari MK-nya. Sekarang MA-nya ini sudah membuat, bahkan hari ini banyak wartawan nanya ke saya terkait dengan PKPU. PKPU sudah menetapkan 1 April 2025, 30 tahunnya. Ya. Jadi kalau ngelihat kata Mas Umam kartunya hidup, ini adalah fakta politik. Sehingga peluangnya sudah ada. Bahwa kemudian itu jadi atau tidak, tentu kalkulasi politik yang menentukan. Tapi lagi-lagi saya ingin garis bawahi,
Kita partai politik itu jauh lebih besar ketimbang orang per orang. Kita running the organization, kita doing leadership capacity, kita melakukan semua pelayanan ke publik. Jadi jangan takut dengan satu orang Jokowi kah, dua orang Jokowi, mau anaknya, mau mantunya, monggo. Asal partai politik melakukan pekerjaan benarnya melayani masyarakat. Oke, Bung Daniel. Jadi kalau Anda lihat, memang pernyataan Presiden Pak Jokowi itu memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe sih? Kalau yang sudah terjadi kan sebelumnya, kalaupun kita bilang nggak cawe-cawe, masyarakat punya persepsi kan ada keterlibatan. Gitu. Nah, tetapi kan saya setuju, pertama waktu Pak Jokowi masih presiden ya, tetapi kan waktu Pilkada DKI, bahkan yang menang Pak Anies. Gitu. Apalagi kalau nanti presidennya udah Pak Prabowo, seharusnya kita nggak harus terlalu mengkhawatirkan. Nggak terlalu mengkhawatirkan. Oke, Bung Adian, kalau Bung Adian lihat, memang track recordnya memang cawe-cawe atau nggak cawe-cawe? Cawe-cawe lah, Cawe-cawe. cawe-cawe. Tapi saya nggak peduli gitu loh. Nggak peduli mau cawe-cawe, nggak cawe-cawe, kita kan bertarung dan memberikan pertarungan terbaik kita lah. Mau maju Bobi, mau maju Kaisang, mau maju yang lain nggak masalah. Betul yang dibilang. Tapi kan dia nggak, pernyataan persnya kan nggak mengajukan nama, itu urusan partai-partai politik. Sudah lah, berapa kali dia juga ngomong begitu, berikutnya dia sikapnya berbeda dengan kata-katanya. Tapi sudahlah, kita nggak mau menghabiskan usia kita ngomongin Jokowi toh. Artinya bahwa saya setuju yang dibilang Bang Mardhani Ali. Kita uji kekuatan partai masing-masing. Kita uji komitmen partai terhadap rakyat. Kita uji seluruh kerja-kerja dan keringat partai terhadap rakyat, perjuangan segala macam, itu akan menjadi alat ukur yang paling bagus buat demokrasi tentunya dibandingkan bawa si Ana, bawa si ini, sudahlah. Tapi kan Mbak Puan juga pernah menyebut Kaisang lah. Lo nyebut doang. Nyebut doang? Nyebut doang masa nggak boleh. Bahwa kemudian... Tapi bukan menarik simpati ya? Enggak dong, gini Saya loh. kok koreksi, Begini. Mbak Puan ditanya kok, yang namanya ditanya jawab lah. Betul, tapi begini, Mbak Puan itu bagaimanapun juga pimpinan DPR. Oke, dia di situ ada Gerindranya, di situ ada Golkarnya segala macam. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pimpinan DPR untuk berlaku agar situasi parlemen tetap kondusif. Walaupun mungkin itu tidak sesuai dengan hatinya, seperti ketika dia menangis saat Rakernas kemarin gitu loh. Tapi nggak masalah. Begini loh, Bang. Sudahlah, akan ada sebuah situasi yang kemudian rakyat akan terbuka matanya dan melihat proses itu seperti hari ini ketua KPU-nya diberhentikan oleh DKPP misalnya. Oke, ketua KPU-nya itu diberhentikan oleh DKPP kalau tidak salah melalui putusan 90 juga ya. Kalau tidak salah putusan nomornya 90 juga. Apa dunia kan bekerja secara aneh ya untuk hal-hal seperti ini gitu loh. Kemarin misalnya data-data kita hilang, lalu kemudian hackernya mau mengembalikan dan minta tambahan pendanaan. Ini hacker kok ngomong APBN gitu loh. Artinya banyak lah. Dan kita akan semakin melihat, Republik ini sedang lucu-lucuan. Sedang lucu-lucuan? Sedang lucu-lucuan. Dan kita akan kembali bersama dan seluruh kekuatan full kita untuk mengajak semua, ayo kita serius bernegara. Oke, baik. Bung Habib, jadi kalau menurut pandangan dari Gerindra dan juga Pak Prabowo memang tetap diperhitungkan ya faktor Pak Jokowi dalam konteks kontestasi Pilkada 27 November nanti? Sejarah membuktikan ya, memberikan pelajaran kepada kita banyak sekali tokoh-tokoh yang diteladani masyarakat karena track record, karena karakter disukai oleh masyarakat. Ya di daerah-daerah ya ada kepala daerah yang sudah tidak menjabat lagi, kemudian anaknya maju. Anaknya kurang begitu dikenal sebetulnya, tapi karena teridentifikasi dan mengidentifikasikan diri sebagai anak si kepala daerah yang berhasil tersebut, sukses. Beliau mendapatkan lonjakan suara. Begitu juga saya melihat Pak Jokowi ini, apabila benar nanti ada keluarganya yang maju, maka saya yakin banyak kenangan baik ya rakyat terhadap Pak Jokowi ini. Oke. Pak Jokowi karakternya dinilai baik, track recordnya dinilai baik, sehingga tentu ya, apakah banyak ataukah sedikit, itu kan sangat relatif ya. Pasti akan ada pengaruh terhadap orang yang di-endorse. Itulah bagaimana masyarakat kita mengapresiasi pemimpin yang pernah bekerja dan memberikan kepuasan terhadap mereka. Oke, baik. Kalau Golkar gimana, Kang Aceh?
Iya, kita harus akui survei Kompas sendiri kan menyatakan bahwa tingkat 54. kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya itu menunjukkan kepuasan yang sangat tinggi. Dan saya kira dalam berbagai teori ilmu politik ya, kerap kali bahwa second term itu biasanya tingkat kepuasan publik itu rendah. Tetapi justru di era kepemimpinan Presiden Jokowi yang kedua, ya, beliau masyarakat sangat puas dengan kinerjanya. Pertama itu. Yang kedua, kita tidak bisa memungkiri juga adanya Jokowi efek. Ya, dan saya kira itu tidak bisa kita tutup mata. Karena realitasnya apa yang terjadi dalam konteks Pilpres yang kemarin pun ya, ketika Pak Prabowo menyampaikan kampanye tentang kontinuitas keberlanjutan, itu ternyata memiliki efek yang luar sangat biasa positif terhadap kemenangan Pak Prabowo. Nah, karena itu, tetapi saya tidak ingin mengkaitkan ini dengan pilkada. Hanya kita Golkar akan mempertimbangkan betul masukan Jokowi untuk pilkada. Pak Jokowi punya jasa terhadap bangsa ini. Dan saya kira kita harus punya tradisi kepada siapapun, ya, presiden yang telah berjasa terhadap bangsa ini, ya kita harus apresiasi. Karena itu, tetapi jangan pula misalnya, saya setuju, saya kira semangat teman-teman tadi juga disampaikan. Mas Kaisang punya hak untuk maju, ya kan? Mas Bobi juga punya hak untuk maju. Dan saya kira kita tidak perlu mempersoalkan terkait dengan hal tersebut. Nah, soal partai-partai memberikan satu apresiasi atau memberikan satu tempat terhadap Presiden Jokowi, tentu saya kira fatsunnya, apalagi kita saat ini masih menjadi partai pendukung Presiden Jokowi, tentu kami harus mendengar apa yang menjadi masukannya beliau, karena bagaimanapun di bawah kepemimpinan beliau selama 2 periode, ya publik bisa menilai terhadap kinerja beliau gitu. Nah karena itu menurut saya dalam konteks pilkada kami punya mekanisme tersendiri, tetapi tentu kami pun juga perlu mempertimbangkan ya realitas sosiologis, realitas politis, realitas ekonomi dan lain sebagainya untuk melihat sejauh mana figur-figur yang nanti akan didorong oleh Partai Golkar itu berdasarkan atas apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan saya kira itu sesuatu yang sangat wajar. Dengan tentu tadi yang saya sampaikan di awal, bahwa presiden terpilih ke depan adalah tergabung dalam koalisi, maka alangkah lebih bagusnya nanti jika ya postur konfigurasi kepemimpinan ke depan juga di daerah memiliki kesamaan. Oke. Gitu. Jadi Kim akan turun ke daerah ya sebenarnya kan. Oke, jadi bagaimana sebenarnya pertarungan di 27 November antara Koalisi Indonesia Maju dan... Ya itulah statement dari masing-masing kader-kader partai terbaik ya. Baik itu dari Partai PKB, Partai PKS ataupun dari PDIP itu sendiri. Beda kalau dengan Golkar dan Gerindra. Karena Golkar dan Gerindra sejauh ini masih belum menyatakan sikap bahwa Pak Presiden Jokowi itu adalah cawi-cawi. Sejauh ini yang paling santer itu adalah PDIP dan Partai PKS ya, yang memang mengklaim bahwa Pak Jokowi ini cawi-cawi dalam persoalan Pilkada 2024. Nah, namun yang dikatakan oleh politisi dari Partai PKS yaitu Mardhani Alisera, bahwa ada berapapun Jokowi 1, Jokowi 2 ataupun Jokowi 3, seharusnya partai politik gak usah gentar lah, gak usah takut dengan persoalan hanya Jokowi gitu. Kalau memang Jokowi itu tidak berpengaruh, ya tidak, masyarakat tidak senang dengan Pak Jokowi, tentunya partai politik juga harus bisa melawan itulah. Terus juga Adian juga mengatakan bahwa ya gak usah peduli lah mau cawe-cawe mau tidak, partai politik harus bisa membuktikan sejauh mana kekuatan partai politik itu sendiri, atau sejauh mana rakyat bisa atau masyarakat bisa
melihat bahwa partai politik ini memang mewakili suara rakyat Indonesia. Kira-kira begitu dari pernyataan Mardhani Alisera dan Adian Napitupulu gitu ya. Silahkan bagaimana komentar kalian terkait cawe-cawenya Pak Jokowi di Pilkada 2024. Kita ketahui bahwa anak Pak Jokowi, Kaisang Pangarep, di Jawa Tengah itu unggul survei ya. Artinya meskipun Pak Jokowi tidak mau cawe-cawe, tapi kita memandang bahwa Kaisang Pangarep ini adalah putra Pak Jokowi. Kalau memang masyarakat itu senang dengan Pak Jokowi, pasti memilih Kaisang Pangarep. Kira-kira begitu. Bagaimana komentar kalian? Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.